Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Danang Satria Nugraha, SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Presentasi Akademik. Perkenalkan, nama saya Yohana Maestrina Baban, dengan nomor induk mahasiswa 171114089 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Sanata Dharma. Di sini, saya akan mempresentasikan materi mengenai peran sintaksis subjek dalam konstruksi kalimat dasar bahasa Indonesia. Adapun poin-poin presentasi yang akan saya bawakan, yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang dan metode, lalu pembahasan yang berisikan pengertian peran sintaksis, dan peran subjek dalam konstruksi kalimat dasar bahasa Indonesia, dan yang terakhir ada penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Yang pertama mengenai pendahuluan. Adapun latar belakangnya, Sudaryanto tahun 1988 menyebut peran sebagai makna sintaksis. Peran sintaksis subjek dan predikat tidak dapat ditiadakan karena keduanya adalah fungsi utama pembangkit kalimat dasar. Adapun metode penelitian yang dilakukan yaitu 1. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode simak dan teknik catat. Yang kedua, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode agih dan teknik dasar. Dan yang ketiga, penyajian hasil analisis dilakukan dengan menggunakan metode informal dan formal. Nah, kita masuk pada pembahasan. Adapun pengertian peran sintaksis, yaitu peran sintaksis subjek adalah segi semantis dari peserta verba atau argumen yang secara fungsional mengisi fungsi subjek. Subjek adalah apa yang berada dalam keadaan yang diartikan oleh verba di tempat predikat atau yang mengalami kejadian yang diartikan oleh verba bervalensi satu atau bervalensi lebih dari satu tetapi dalam bentuk pasif atau yang melakukan hal-hal yang diartikan oleh verba. Peran subjek dalam konstruksi kalimat dasar bahasa Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 1. Peran subjek cenderung berstatus objektif, karena distribusi subjek bersama verba yang berperan statif dan proses. Adapun contoh kalimat status subjek tidak berafiks, yaitu mati sebagai verba keadaan, pergi sebagai verba proses, dan bangun sebagai verba proses. Nah, adapun kalimat rasus meninggal, rasus berstatus peran objektif. Dan dalam kalimat dia meninggalkan tempat ini, verbanya bervalensi 2 dan peran subjeknya adalah agentif. Peran objektif subjek juga berwujud verba berafiks, ke-an, ter, dan ber-an. Contoh kalimatnya, saya kecurian, saya terjatuh, anak-anak berkejar-kejaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 peran subjek dalam konstruksi kalimat dasar yang berpredikat verba bervalensi 1, yaitu objektif, agentif, dan pengalam. Yang kedua, ada peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 2. Peran subjek yang berdistribusi bersama verba bervalensi 2 cenderung memiliki status peran yang beragam, karena distribusi subjek bersama verba yang merepresentasikan proses, perbuatan, dan keadaan. Nah, terdapat 2 pola dalam konstruksi subjek yang berdistribusi bersama predikat yang berpengisi verba bervalensi 2, yaitu yang pertama, peran subjek yang berdistribusi bersama predikat verba yang berprefiks men, ber, dan di. Dan yang kedua, peran subjek yang berdistribusi bersama predikat verba yang berkonfiks mekam, mei, dan berkan. Kita akan bahas yang pertama,
yaitu peran subjek yang berdistribusi bersama predikat verba yang berkonfiks men, ber, dan di. Seperti kalimat, aku melihat, bermain catur, didikan profesor. Namun, bila perluasan pada verbanya gramatikal, peran subjek belum tentu berstatus agentif. Seperti kalimat, aku dilihat dia, Teto dimainkan catur, Satria didikan profesor. Nah, yang kedua, peran subjek yang berdistribusi bersama predikat verba yang berkonfiks mekan, mei, dan berkan. Pada kalimat menguraikan isi cerita, menulisi papan, bermandikan keringat, cenderung membentuk verba tindakan. Namun pada kalimat Tita menulis papan, Teti mengurai isi cerita, Ibu mandi keringat, bila perluasan pada verba gramatikal atau penambahan afiks pada verba, seperti kalimat di samping, peran subjek tetap berstatus agentif. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 peran subjek dalam konstruksi kalimat dasar yang berpredikat verba bervalensi 2, yaitu objektif, agentif, dan pengalam. Yang ketiga, ada peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 3. Kekasan verba bahasa Indonesia adalah mampu memiliki valensi dalam jumlah 3 atau disebut verba ditransitif. Ditransitif merupakan verba yang menghendaki 2 objek gramatikal, 1 objek langsung, dan 1 objek tak langsung. Seperti contoh kalimat, Prof. Putu membekali saya daya juang. Konstituen saya adalah objek langsung. Konstituen daya juang adalah objek tak langsung. Verba yang bervalensi 3 mensyaratkan adanya sebuah argumen letak kirinya dan 2 argumen secara berurutan letak kanannya. Contohnya, saya dikaruniai Tuhan talenta. Peran subjek pada contoh adalah objektif, karena verbanya pasif. Jadi, verba bervalensi 3, selain dapat berupa aktif, ternyata juga dapat berupa pasif. Sehingga, peran subjeknya pun bertambah, tidak hanya agentif, yaitu objektif. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 peran subjek dalam konstruksi kalimat dasar yang berpredikat verba bervalensi 3, yaitu objektif dan agentif. Yang terakhir ada penutup. Kesimpulannya, peran sintaksis subjek dalam kalimat dasar bahasa Indonesia yang berpredikat verba terdiri atas 3 tipe kaidah distribusi, yaitu 1. Distribusi peran sintaktis subjek dalam kalimat dasar berpredikat verba bervalensi 1, yang mana peran dapat berstatus agentif, objektif, dan pengalam. Yang kedua, distribusi peran sintaktis subjek dalam kalimat dasar bervalensi 2, yang mana peran dapat berstatus agentif, objektif, dan pengalam. Dan yang ketiga, distribusi peran sintaktis subjek dalam kalimat dasar bervalensi 3, yang mana peran dapat berstatus agentif dan objektif. Adapun saran terhadap penelitian ini, yaitu 1. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan ke pelacakan lebih lanjut kemungkinan distribusi peran sintaktis subjek yang disandingkan dengan predikat-predikat berpengisi bukan verba pada konstruksi kalimat turunan. Yang kedua, identifikasi dan deskripsi tentang kemungkinan distribusi pada konfigurasi konstruksi-konstruksi tersebut dapat melengkapi penelitian ini. Yang ketiga, dengan usaha penelitian lebih lanjut, teori sintaksis bahasa Indonesia diperkaya dan kian dimatangkan dengan evidensi linguistis termuakhir. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau
dalam berucap. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.